Hai anak-anak, semangat belajar matematika hari ini. Pada pertemuan sebelumnya, anak-anak sudah belajar soal cerita waktu dan jarak. Dan hari ini kita akan belajar tentang kecepatan. Anak-anak simak videonya dengan baik ya. Anak-anak masih ingat yang dimaksud dengan kecepatan? Ya, kecepatan adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda atau objek berpindah tempat dalam jarak dan waktu tertentu. Untuk itu, rumus kecepatan berkaitan dengan jarak dan waktu. Anak-anak dapat menghafalkan rumus kecepatan, jarak, dan waktu dengan mudah menggunakan gambar segitiga berikut. Segitiga dibagi menjadi 3, di mana penulisannya dimulai dari atas, kiri, ke kanan. J ditulis di atas, K ditulis di kiri bawah, dan W ditulis di kanan bawah. Dan cara menghafalkannya, anak-anak cukup hafalkan nama presiden sekarang ini, yaitu JKW atau Jokowi, di mana keterangannya J adalah jarak tempuh, atau dalam bahasa Inggris ditulis S atau spacing, dan K adalah kecepatan, dalam bahasa Inggris ditulis V atau velocity, dan W adalah waktu tempuh, atau dalam bahasa Inggris ditulis T atau time. Kemudian rumus yang digunakan untuk menentukan jarak, rumusnya J sama dengan K dikali W. Dengan penjelasan pada gambar segitiga, K dan W sejajar, maka operasi hitung yang digunakan adalah perkalian. Kemudian, untuk menentukan kecepatan, rumusnya K sama dengan J dibagi W. Dengan penjelasan pada gambar segitiga, J berada di atas dan W di bawah. Maka operasi hitung yang digunakan adalah pembagian, di mana huruf yang di atas dibagi dengan huruf yang di bawah. Dan untuk menentukan waktu, rumusnya W sama dengan J dibagi K. Dengan penjelasan pada gambar segitiga, J berada di atas dan K di bawah. Maka operasi hitung yang digunakan adalah pembagian, di mana huruf yang di atas dibagi dengan huruf yang di bawah. Berdasarkan rumus kecepatan, satuan dari kecepatan dapat diperoleh dari satuan jarak per satuan waktu. Contoh satuan kecepatan yaitu kilometer per jam, meter per detik, atau sentimeter per detik. Contoh soal, lengkapi tabel berikut dengan bilangan yang tepat. Kita perhatikan tabel ini terdapat data jarak tempuh atau S, waktu tempuh atau T, kecepatan atau V. Untuk mengisi titik-titik yang berada pada tabel ini, Bu Mita akan membuat gambar segitiga untuk mempermudah kita dalam menghitung jarak, waktu, dan kecepatan. Anak-anak masih ingat ya, rumus yang kita gunakan adalah J, K, W atau Jokowi. J-nya ini jarak, K ini kecepatan, W ini adalah waktu. Untuk nomor 1, langkahnya adalah sebagai berikut. Di sini yang ditanyakan adalah kecepatan. Berarti kita akan menentukan rumus dari K. K berarti rumusnya adalah yang di atas ini J dan yang di bawah ini W. Nah, untuk menentukan nilai K berarti J dibagi W. Nah, kita lihat J-nya di sini 70 km dibagi W-nya, waktu tempuhnya yaitu 2 jam. Nah, ini kita hitung pembagiannya. 70 dibagi 2. Hasilnya adalah 35 dan satuannya kilometer per jam.
Nah, kita perhatikan pada tabel kecepatannya di sini satuannya kilometer per jam. Nah, satuannya ini sama, berarti kita tinggal memasukkan hasilnya yaitu 35. Kemudian yang kedua, kita akan menentukan jaraknya atau J. Kita perhatikan J-nya ini berada di atas. Karena K dan W ini bersebelahan, maka rumus yang digunakan K dikali W. Kita perhatikan K-nya, kecepatannya yaitu 60 km per jam. Dikali W, waktunya yaitu 0,75 jam. Nah, kita perhatikan ini berupa perkalian. Nah, untuk memudahkannya, anak-anak bisa mengubah kilometer per jamnya ini menjadi bentuk pecahan seperti ini ya, supaya mudah dilihat. Kilometer per jam. Nah, di sini kan perkalian, berarti kita bisa mencoret jika terdapat bilangan atau satuan yang sama. Di sini jam, di sini jam, sama-sama jam. Kita bisa coret jamnya, sehingga jamnya hilang. Nah, maka kecepatannya kita bisa peroleh dengan cara 60 km dikali 0,75. Hasilnya berapa? Kita coba di sini. 60 dikali 0,75. 60 ini memiliki 0 satuan. Nah, 0 satuan ini bisa menggeser komanya ini ke kanan sebanyak 1 langkah. Sehingga 60-nya ini bisa menjadi 6. Dan 0-nya ini menggeser 0,75, yaitu komanya bergeser 1 langkah ke kanan sehingga menjadi 0,7,5 atau 7,5. Berarti kita hanya perlu mengkalikan 6 dikali 7,5. Lalu kita kalikan 7,5 dikali 6. 5 dikali 6 30. 93 tulis 0. 7 dikali 6 42 ditambah 3 45. Kita lihat di belakang koma terdapat satu angka, berarti kita hitung dari belakang satu angka 1. Nah, berarti jawabannya adalah 45. Satuannya kilometer. Kita perhatikan, nah pada jarak satuannya kilometer, berarti kita langsung menuliskan jawabannya yaitu 45. Lalu yang ketiga, kita akan menentukan waktu atau W. Kita perhatikan W di sini. W-nya dapat ditentukan dengan cara, di sini kan J-nya berada di atas dan K-nya di bawah, berarti J dibagi K. J bagi K. Lalu kita masukkan angkanya. J-nya yaitu jarak tempuhnya yaitu 120 meter dibagi K yaitu kecepatannya yaitu 75 meter per menit. Nah, 75 meter per menit. Nah, 75-nya ini adalah 75 meter per 1 menit. Kemudian kita perhatikan pembagian ini berupa pembagian dalam pecahan. Berarti kita bisa mengubah bagi ini menjadi kali supaya menghitungnya lebih mudah. 120 meter kita tulis biasa, bagi berubah menjadi kali. Lalu 75 meter per menit kita tukar posisinya menjadi, ini tadi kan 1 menit, jadi 1 menit per 75 meter. Nah, kita perhatikan 120 meter artinya 120 meter per 1. Berarti 120 ini pembilang dan 75 meter ini penyebut. Kita bisa
sederhanakan. Di sini satuannya sama-sama meter, kita bisa mencoret. Nah, meternya menjadi hilang. Lalu 120 dan 75 sama-sama bisa dibagi 5. 120 dibagi 5 hasilnya adalah 24. Lalu 75 dibagi 5 hasilnya adalah 15. Lalu kita perhatikan lagi, 24 dan 15 sama-sama bisa dibagi 3. 24 dibagi 3 8. 15 dibagi 3 5. Berarti waktunya 8 dikali 1 menit yaitu 8 menit per 5. Nah, 8 per 5 menit ini adalah waktu tempuhnya. Atau jika kalian ingin mengubah bentuk menjadi desimal, kalian bisa mengubah penyebutnya menjadi per sepuluhan. 5 ini kan dikali 2 menjadi 10, atasnya juga dikali 2. 8 dikali 2 16 per 5 dikali 2 10 sama dengan 16 per 10 menjadi 1,6 menit satuannya. Kita perhatikan waktu tempuh di sini satuannya menit, berarti kita tinggal masukkan angkanya 1,6. Setelah menyaksikan video penjelasan tadi, anak-anak kerjakan latihan soal berikut. Lengkapi tabel tersebut dan tuliskan cara penyelesaiannya pada buku tulismu. Selamat mengerjakan. Tuhan memberkati.